Saudara, kami sampaikan berita dari jelang arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, saudara, mulai dipadati wisatawan yang akan menjalani libur Natal dan Tahun Baru. Sebagian mereka mengaku datang ke Bali lebih awal agar bisa menikmati liburan lebih lama sekaligus menghindari kemacetan. Jumlah penumpang di terminal kedatangan baik internasional maupun domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, mulai menunjukkan peningkatan. Data Posko Nataru Bandara Ngurah Rai per tanggal 19 Desember kemarin, pergerakan penumpang domestik mencapai lebih dari 124.000 penumpang. Sedangkan untuk penerbangan internasional tercatat sebanyak 195.600 penumpang. Puncak libur akhir tahun diperkirakan terjadi pekan depan. Alhamdulillah sengaja memang datang ke sini untuk liburan sampai nanti insya Allah akhir bulan. Kenapa lebih awal, Pak? Ya karena lebih awal biar tidak terlalu padat ya. Untuk menghindari keramaian aja, jadi supaya nggak begitu ramai gitu harapannya. Bali sendiri sudah yang keberapa kali nih, Pak? Sudah yang pertama ini. Ini yang pertama kali. Rencana mau kemana aja destinasi wisatanya? Kita sih stay di Nusa Dua, cuman belum tahu mau kemana. Paling ekspor sekitar hotel. Sementara itu di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta sore ini terpantau ramai. Calon penumpang yang memadati Terminal 3 bersiap untuk melakukan perjalanan menuju beragam destinasi domestik maupun internasional. Sejak 19 Desember, aktivitas keberangkatan tercatat meningkat dan diprediksi pada 22 Desember mendatang menjadi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mendukung kelancaran, Airport Operation Control Center memantau pergerakan penerbangan dan penumpang secara real time sebagai langkah antisipasi bila terjadi kepadatan. Dan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya mulai dibuka untuk melayani pengguna jasa penyeberangan menuju ke Pulau Sumatera. Pelabuhan Ciwandan di Kota Cilegon, Banten mulai beroperasi mengangkut pengguna jasa khususnya truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera pada momen Nataru 2025-2026. Terdapat 8 kapal Ro-Ro yang dipersiapkan otoritas pelayaran. Di tempat lain di Stasiun Pasar Senen tampak mulai dipadati pemudik. 13.000 lebih tiket kereta api jarak jauh habis terjual dan jumlah penumpang meningkat, bahkan kursi ruang tunggu di stasiun juga terisi penuh. Di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, PT KAI juga menyiapkan area bermain untuk membuat nyaman penumpang yang membawa anak saat menunggu waktu pemberangkatan kereta. Hari ini daerah operasional 1 PT KAI Jakarta sudah memberangkatkan lebih dari 40.000 penumpang dari Jakarta ke beberapa daerah di Jawa. Dan pada 21 Desember 2025 yang lalu sudah lebih dari 540.000 tiket dari 900 tiket kereta api yang tersedia terjual di masa libur Natal dan Tahun Baru. Berbeda halnya dengan arus mudik dengan kendaraan di ruas tol Cikampek. Arus kendaraan yang keluar Jakarta dan arah sebaliknya lancar. Bahkan belum ada peningkatan jumlah kendaraan jelang hari Natal pada Kamis mendatang. Meski kondisi saat ini masih relatif lengang, pihak tol memperkirakan peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada 24 Desember nanti. Seiring mulainya pergerakan masyarakat menuju kampung halaman mereka dan daerah wisata. Jasa Marga akan membuat sejumlah rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan, diantaranya kontraflow yang berlaku situasional. Dan apakah situasi arus lalu lintas yang lancar di kedua arah masih terjadi hingga malam hari ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris di Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Jihan, kalau tadi sejak pagi sampai sore hari tadi relatif lancar, bagaimana situasi arus kendaraan di Cikatama, terutama dari Jakarta dan arah sebaliknya yang akan masuk ke Jakarta malam ini? Ya, Radi dan juga saudara, kondisinya masih cenderung sama. Sejak pagi tadi kami pantau memang di gerbang tol Cikampek Utama
menuju ke wilayah timur Trans Jawa ini cenderung lancar, begitu juga di arah sebaliknya yakni dari arah Jawa menuju ke barat yakni ke Jakarta ini juga cenderung lancar dikarenakan memang ini masih H-4 jelang Hari Raya Natal dan juga periode Tahun Baru begitu ya, yang mana namun tadi kami sempat menghimpun data dari PT Jasa Marga, yakni setidaknya ada 24.800 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama menuju ke wilayah-wilayah di Jawa seperti Jawa Timur, lalu juga Jawa Tengah. Nah, memang hari puncak diprediksi jatuh di tanggal 24 Desember. Dan nantinya apabila terjadi kepadatan akan dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional dan memang rekayasa lalu lintas ini sudah disiapkan berkoordinasi ataupun bekerja sama langsung dengan pihak kepolisian Satlantas setempat untuk mengurai apabila terjadi kemacetan dan juga lonjakan kendaraan. Nah, Radi dan juga saudara, mulai pukul 00 malam nanti yakni tanggal 22 hingga 23 Desember ini akan mulai diterapkan diskon tarif tol sebesar 20% yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Mulai dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke exit gerbang tol Kalikangkung ini mendapatkan diskon sebanyak 20%. Begitu pula di arah sebaliknya yakni dari Semarang menuju ke Jakarta dari gerbang tol Kalikangkung ke gerbang tol Cikampek Utama. Nantinya jelang tahun baru juga akan diterapkan diskon tarif tol sama sebesar 20%, namun di tanggal 31 Desember saja jelang tahun baru. Sementara informasinya itu, Radi. Baik, Jihan, lalu jika nanti ada kepadatan di ruas tol Cikatama, antisipasi dan persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Jasa Marga dan otoritas jalan tol? Ya, Radi dan juga saudara, memang betul dari PT Jasa Marga yakni pihak tol ini sudah bekerja sama ataupun berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian yakni apabila nantinya di gerbang tol Cikampek Utama ini terjadi kepadatan lalu lintas dan juga adanya peningkatan volume kendaraan akan diterapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya ini berupa kontraflow secara situasional. Artinya apabila memang diperlukan akan diterapkan. Selain itu nantinya dari pihak tol juga akan menyiagakan petugas-petugas di titik rawan macet seperti menuju ke area rest area, lalu juga di bottleneck tertentu dan juga di bahu jalan. Namun memang sifatnya sama seperti rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, sifatnya masih situasional. Sementara itu, Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris melaporkan langsung dari ruas tol Cikatama.